Berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Roh Kudus yang di dalam hati kami menolong kami memahami setiap kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, membagikan firman-Mu. Tuhan sertai dia. Di dalam keterbatasan dan kelemahannya, biarlah kuasa Allah nyata bekerja. Di dalam nama-Mu, Allah yang baik itu, Allah yang setia di dalam hidup kami menyerahkan diri kami dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya. Shalom, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pertama kali dengan saya ya, bertemu dengan saya. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Ever yang sudah mengundang saya kembali berbagi firman di minggu hari ini. Ya, perkenalkan saya Radius, Bapak Ibu. Saya saat ini bekerja di Compassion Indonesia, yang kalau di sini dikenalnya biasanya PPA ya. Dulu saya sebagai PF, perwakilan Compassion di SOE, tapi sekarang saya berada memerankan atau bekerja sebagai posisi youth specialist yang memikirkan program bagi pemuda dan remaja di PPA di seluruh Indonesia. Senang bisa kembali di SOE karena saya sudah jatuh cinta dengan SOE ya. Jadi walaupun di Bandung, inginnya itu kalau ada kesempatan bisa terus kembali ke SOE. Dan di pagi hari ini sekali lagi saya bersyukur karena di pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama, saya sangat bersemangat karena GBI Mawar Sharon tahun ini tahun best katanya ya. Blessing. Saya kalau berbicara tentang yang kedua itu selalu antusias, Ibu Bapak. Kenapa? Karena sebenarnya kekristenan tanpa pemuritan itu bukanlah kekristenan. Kata Dietrich Bonhoeffer mengatakan sekali lagi, kekristenan tanpa pemuritan itu seperti Kristen tanpa Kristus. Itu bukan Kristen. Nah, di pagi hari ini saya mengajak kita semua termasuk saya melihat tentang sebuah tema murid di garis terdepan. Nah, ini kenapa ada kata murid dan dari garis terdepan. Karena murid itu baru muncul katanya itu di perjanjian baru. Tapi kalau garis terdepan di perjanjian lama itu selalu dipakai. Itu seperti, karena di perjanjian lama banyak perang ya. Jadi kata garis terdepan itu sering dipakai. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama-sama apa yang dikatakan seluruh Alkitab tentang kehidupan seorang murid. Mungkin kalau kita membayangkan atau mendengar kata murid, yang selalu muncul itu seperti gambar ini. Ada guru di depan, terus ada murid-muridnya duduk di meja, kemudian apa lagi ya? Datang sekolah, di ruang kelas. Di ruang kelasnya itu jam 7 sampai jam 1. Tapi untuk angkatan yang corona ini jam 7 sampai jam 11. Nah, Ibu Bapak, tanpa kita sadari, ketika kita mengaku sebagai murid Yesus, ini yang sering di dalam bayangan kita. Apa itu? Menjadi murid itu hanya di jam-jam tertentu. Hanya waktu ibadah minggu. Atau ibadah rumah tangga atau ibadah rayon saja. Seperti sekolah ini. Cuman hanya ketika lagi ada gurunya jadi baik. Gitu ya. Biasanya kan anak-anak sekolah itu kalau ada gurunya diem. Nah, di kelas pada baku diam. Tapi kalau gurunya keluar, apa yang terjadi? Baku cerita. Tanpa disadari karena kita melihatnya murid itu seperti ini, maka itu kehidupan murid yang biasa kita jalani. Kita hanya menjadi murid Yesus di jam-jam tertentu saja. Padahal kalau kita mau lihat Alkitab sebenarnya murid itu ada dua jenis. Murid itu ada murid model Ibrani dan model murid Ibrani.
model Yunani itu seperti yang saat ini kita lihat, Ibu Bapak. Model pemuritan bangsa Yunani itu ada gurunya berbicara di depan, muridnya duduk diam, mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan hanya di jam-jam tertentu, seperti yang tadi saya contohkan, jam 7 sampai jam 1, setelah itu mau bikin apa, terserah. Yang penting di jam sekolah itu menjadi baik. Setelah pulang sekolah, harba biruk. Seperti itu. Itu model Yunani. Gurunya hanya bertemu dengan murid-muridnya di jam-jam tertentu saja. Dan yang diajarkan itu biasanya tentang pengetahuan. Seperti ya pelajaran-pelajaran yang muncul saat ini karena ada murid Yunani ini. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus tentang menjadi murid itu seperti murid model Ibrani. Apa itu murid model Ibrani, Ibu Bapak? Model Ibrani itu murid dari bangun tidur sampai tidur malam, dia mengikuti gurunya. Jadi muridnya tahu gurunya itu tidurnya keluar air liur kosonde. Terus kalau tidur itu ngorok kosonde. Itu katanya kalau ngorok saya tuh tipe yang sensor, teman-teman. Jadi saya tuh kalau tidur bersama orang lain tuh, orang lain harus tidur dulu biar tidak terganggu. Karena ya saya konser tengah malam, begitu. Nah, kemudian murid model Ibrani itu tahu sebelum makan gurunya tuh berdoa atau tidak. Ketika murid model Ibrani itu karena mengikuti seluruh hidupnya gurunya, murid Ibrani itu tahu gurunya itu kalau marah seperti apa. Karena Yesus tidak menikah berarti ini ya. Tetapi murid atau guru-guru model Ibrani itu tahu. Atau muridnya tahu kalau gurunya lagi sama anak-anaknya itu seperti apa. Apakah gurunya itu kalau di rumah tetap halus bicaranya sama anak. Atau nada tinggi terus kalau di rumah. Itu diketahui oleh murid-muridnya. Itulah model Ibrani. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, murid-muridnya tahu apa yang dilakukan oleh gurunya. Dia tidak hanya tahu, tetapi dari yang dia lihat, muridnya mencoba melakukan apa yang seperti gurunya lakukan. Baru kalau ada kurang tepat, gurunya akan, karena gurunya juga lihat, jadi akan kasih tahu, kamu kurang itu di sini, di situ. Dan murid-murid model Ibrani dari hidupnya itu tahu, atau orang-orang di sekitarnya akan tahu, ini muridnya siapa. Makanya di Alkitab ada katakan ini murid Yohanes, murid Yesus. Mereka bisa tahu dari mana? Dari kehidupan murid-muridnya. Nah, dari kata murid, kita tahu murid yang dimaksud oleh Yesus itu bukan Yunani, tetapi model Ibrani. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berefleksi, bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira kita mengikut Yesus itu menjadi murid Yunani atau Ibrani? Kita menjadi murid di seluruh kehidupan kita atau cuman di jam-jam ibadah kita? Baik ibadah minggu, ibadah rayon, ataupun ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga saja. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Menjadi murid Yesus itu bukan setengah-setengah waktu kita, tetapi seluruh hidup kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Nah, kalau tadi murid Ibrani itu tidak hanya tahu,
tetapi melakukan ajaran Yesus, teman-teman. Atau ibu bapak, maaf ya, biasa ngobrol dengan anak-anak muda, biasanya panggil teman-teman. Tapi bapak mama, kalau model Ibrani itu tidak hanya sekedar seluruh hidupnya, tetapi juga mengikuti ajarannya. Apa ajaran Yesus? Kita akan lihat, kalau mau tahu ajaran Yesus yang pertama, atau yang paling penting, Yesus itu mengajarkan apa sih? Kita akan lihat, pertama kali Yesus mengajar, apa yang diajarkannya. Yang ada di Matius 5, ayat 1-3. Mungkin ibu-ibu dulu, mama-mama dulu, boleh bacakan untuk kita semua. Matius 5, ayat 1-3. Minta tolong mama-mama membacanya. Sudah ketemu? 3, 2, 1. Nah, Bapak Mama, inilah pertama kali Yesus mengajar. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ini adalah ajaran pertama, berarti ini adalah pelajaran paling penting. Begitu ya? Nah, yang diajarkan oleh Yesus ternyata tentang apa, Bapak Mama? Kerajaan sorga. Jadi kalau mau menjadi murid Yesus yang model Ibrani, yang seluruh hidup kita itu, berarti kita dipanggil untuk mengikuti ajaran Yesus yang adalah kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Saya akan mengajak kita semua untuk lihat lebih dalam seperti apa kerajaan sorga itu. Kita akan membuka di Yesaya 11 ayat 1-10. Yesaya 11 ayat 1-10. Kita akan baca bergantian ya. Yang ganteng-ganteng, yang merasa ganteng-ganteng, bisa baca ayat bernomor ganjil, dan mama-mama baca ayat yang bernomor genap. Yang ayat 1 itu yang merasa ganteng, yang ayat 2 membaca ayat yang cantik-cantik, dan kita akan bergantian sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca Bapak Mama 3, 2, 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya.
Amin. Ya, saya di hari ini kita akan bersama-sama lebih dalam 10 ayat ini, Bapak Mama. Nah, gambaran kerajaan Allah, apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah berkuasa atau memerintah. Nah, ketika kita melihat ayat 1 sampai 10 ini Bapak Mama, ini gambaran yang dikatakan oleh Yesaya tentang hadirnya kerajaan Allah itu. Yaitu ketika Allah datang ke dunia sebagai Yesus Raja Damai itu, yang terjadi adalah hal-hal ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah di ayat ke-2 sampai ke-4 ada keadilan. Yang kedua ada kejujuran. Karena dikatakan di ayat 4 ya, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ada keadilan, ada kejujuran, dan ada apa lagi? Ayat 5 dikatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Ada kebenaran dan kesetiaan. Dan kemudian di ayat 6 sampai ke ayat 8 itu sebuah gambaran yang indah. Digambarkan bahwa serigala yang biasanya makan domba itu akan tinggal bersama-sama, bermain-main bersama-sama. Lembu dan beruang kita tahu ya, mereka saling bermusuhan, tetapi digambarkan ketika kerajaan Allah itu datang, maka mereka akan bersama-sama, hidup bersama-sama. Dan anak-anak akan bermain dengan ular tedung. Kita kalau di sini kemarin seminggu lalu di tempat rumah saya ada ular, itu paniknya minta ampun. Ya, tetapi digambarkan kalau kerajaan Allah itu datang, anak akan bermain dengan ular. Mungkin ini gambaran saja, tetapi yang mau disampaikan ketika kerajaan Allah itu datang, Bapak Mama, damai sejahtera itu ada. Dan ditutup dengan indah di ayat ke-9. Tidak ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk. Bapak Mama bisa dapat gambarannya? Mungkin ketika kerajaan Allah itu datang, tidak ada lagi sinetron layangan putus. Ada yang nonton layangan putus? Tidak ada lagi, kan tahu ya sinetron layangan putus itu tentang suami yang selingkuh, begitu. Ketika kerajaan Allah itu datang, tidak ada lagi tetangga yang mulutnya membicarakan kita. Ketika kerajaan Allah itu datang, damai sejahteranya itu, kita tidak perlu lagi khawatir besok kita makan apa. Itu yang digambarkan ketika kerajaan Allah itu datang. Tapi Bapak Mama, kalau mau jujur, seringkali orang Kristen itu tidak jujur. Dan banyak, ini dari hasil penelitian, kenapa anak muda itu meninggalkan gereja? Karena mereka menemukan tidak banyak kejujuran di gereja. Mereka menemukan banyak sekali ketidakjujuran di gereja. Salah satunya apa? Tidak jujur tentang apa yang sedang dialami. Bapak Mama, saya berikan waktu 1 menit. Coba mungkin bisa memejamkan mata dan coba diingat-ingat lagi berapa banyak pergumulan hidup kita. Coba dalam waktu 1 menit, pergumulan itu sesuatu yang bikin kita mungkin tidak bisa tidur dengan cepat. Entah itu soal makanan, soal sekolah, anak kita, soal hubungan kita dengan keluarga besar. Coba saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Mama ingat-ingat. Apa saja ya yang sedang kita hadapi?
Nah, wah kaget ya, saking banyaknya kalinya ya. Siapa yang di sini pergumulannya kurang dari 5 hal? Boleh angkat tangan, yang kurang dari 5. Tadi saya janji 1 menit, tapi tadi saya lihat cuma 40 detikan. Yang kurang dari 5? Wah, tidak ada ya. Yang kurang dari 10? Ada? Nah, puji Tuhan, itu membuktikan memang hidup itu berat, Bapak Mama. Saya hari-hari ini sedang bergumul. Di NTT ini kasus COVID tidak naik ya. Tapi di Jawa, kami sedang ditugaskan mengambil data PPA, begitu di Jawa. Di Jawa dan di Manado semuanya cancel. Saya termasuk orang yang ada perfeksionisnya. Intinya target harus tercapai. Tapi nyatanya dengan COVID yang naik lagi, saya sedang bergumul, Tuhan kenapa harus naik lagi? Saya sedang menggumuli itu, Bapak Mama. Saya sudah izin dengan adik saya menggumuli adik saya yang saya biayai kuliah dari semester 1 sampai semester 14 harus drop out. DO, keluar, sonde lulus kuliah. Tapi akhirnya pindah ke universitas lain. Hilanglah sia-sia uang tabungan saya yang mungkin kadang makan harus hemat-hemat. Sedang menggumuli. Ayah saya stroke-nya nggak sembuh-sembuh. Dan masih banyak lagi. Tadi Bapak Mama mengaku kurang dari 10, sonde ada ya. Ternyata lebih dari 10. Itu menunjukkan hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Terus apa yang dimaksud dengan Yesus atau Alkitab mengatakan ini gambaran tentang kerajaan Allah. Yang tadi ada kesetiaan, damai sejahtera. Apakah itu omong kosong saja? Semoga betul ya bahasa sini omong kosong saja. Atau mungkin, oh betul, mungkin suami saya akan jadi romantis lagi ketika di surga. Di dunia tidak lagi romantis. Tidak ada damai sejahtera di rumah. Mungkin anak-anaknya akan bilang, oh ya betul, mama saya akan marahi saya dengan lembut ketika di surga. Bukan di dunia ini. Apakah kerajaan Allah yang digambarkan tadi dengan begitu indah, itu hanya omong kosong? Pertanyaan selanjutnya, jadi kalau kita yang mengaku murid-murid Yesus, yang dipanggil mengikuti ajaran Yesus yaitu kerajaan Allah, apakah bisa melakukan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dunia ini? Tapi Bapak Mama, di dalam hidup yang sulit sekali, banyak sekali pergumulan, saya mengajak kita untuk melihat ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ternyata Bapak Mama, kerajaan Allah itu dimulai dengan sebuah kata tunas. Bapak Mama yang punya kebun jagung baik di sekarang atau di kampungnya mungkin tahu tunas jagung yang kecil itu. Taruk itu anaknya tunas yang lebih kecil lagi yang dimaksud dengan taruk. Apa maksudnya Bapak Mama? Ternyata Alkitab memberitahukan kepada kita kerajaan Allah yang digambarkan dengan sesuatu yang luar biasa tadi, keadilan, kejujuran, kesetiaan, damai sejahtera, dan tidak ada lagi yang berbuat jahat, itu dimulai dengan suatu tunas yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak berharga, yang sesuatu yang sederhana, bahkan lemah, tetapi itu tanda-tanda kerajaan Allah. Apa maksudnya? Ini
dimulai atau ini gambaran tentang Yesus itu. Orang Israel itu membayangkan ketika kerajaan Allah itu datangnya itu dengan ratusan jutaan tentara yang akan mengalahkan bangsa Roma. Orang Israel akan membayangkan raja damainya itu datang dengan jubah yang paling mahal, dengan kereta yang megah. Tetapi raja damai itu, tanda-tanda kerajaan Allah itu datang di dalam bayi mungil yang lemah, yang mungkin penghidupannya harus dari orang Majus, persembahan orang Majus. Tetapi kerajaan Allah itu sekali lagi dimulai dari Yesus, dari Nazaret yang adalah tukang kayu. Yang tidak diperhitungkan. Dan kerajaan Allah itu dikatakan kalau kita melihat Matius 5 sampai 7, yang miskin akan mempunyai kerajaan surga. Yang berduka cita akan dihibur. Yang lemah akan dikuatkan. Yang lapar akan dipuaskan. Yang dianiaya akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kecil akan menjadi yang besar. Tapi yang besar menjadi yang kecil. Yang pertama akan menjadi akhir. Tetapi yang terakhir akan menjadi yang terutama. Bapak Mama, Yesus mengajarkan, menunjukkan kepada kita kerajaan surga yang tadi digambarkan dengan luar biasa itu, dimulai dengan sesuatu yang kecil, yang lemah, yang miskin. Tetapi disitulah tanda. Apa maksudnya? Tunas itu, ajaran di Matius 5 ayat 7, ajaran Yesus itu, dikatakan yang miskin akan menjadi, yang mempunyai kerajaan, surga dan lain-lain. Bapak Mama, kalau lihat hidup kita, bagaimana hidup kita? Apakah kita sedang berduka cita? Apakah kita sedang berada dalam kondisi yang mungkin dikatakan miskin? Apakah kita sedang berada di dalam kondisi yang dikatakan lemah itu? Dari tadi merenungkan ternyata lebih dari 10, saya bisa menyimpulkan kita semua dalam kondisi yang demikian. Tetapi Bapak Mama, kerajaan Allah itu yang rapuh, yang terlihat tidak berharga, dan yang rusak itu, hidup kita yang demikian itu, Allah sudah bekerja di dalamnya. Allah sedang bekerja dan Allah terus bekerja di dalam hidup kita yang lemah itu. Untuk mewujudkan tunas itu, tunas-tunas kerajaan Allah itu. Apakah Bapak Mama, ya saya belum berkeluarga tapi sedang belajar tentang keluarga, terutama untuk pemuritan keluarga. Dan saya berefleksi gitu ya di dalam keluarga saya. Menikah karena cinta, tapi mempertahankan pernikahan tidak cukup dengan cinta. Saya melihat sekali Bapak Mama, banyak sekali pernikahan yang hancur. Karena tidak lagi ada keromantisan, mungkin sudah tawar, dan yang menjadi korban itu anak-anak remaja. Nah Bapak Mama, seringkali kita hanya melihat, oh keluarga itu sudah hancur. Tetapi Bapak Mama, seberapa banyak keluarga yang sedang berjuang untuk mewujudkan tunas kerajaan Allah itu. Bagi kita yang dipanggil menjadi murid Yesus itu, kita dipanggil untuk hidup kita yang rusak, yang mungkin sudah kelihatannya hancur. Kita dipanggil untuk mendatangkan kerajaan surga itu. Nah, dari tunas yang kecil, gambaran tunas yang kecil, yang kedua, selain dimulai dari diri sendiri, karena hidup kita tadi ya, yang miskin, yang rusak, yang lemah,
tanaman tunas itu bisa tumbuh kalau bagaimana Bapak Mama? Dirawat. Sebelum dirawat yang paling penting, dia harus ditanam. Apakah bisa tunas jagung itu bisa bertumbuh kalau dipindah-pindahkan? Tidak bisa. Bisa tapi mungkin lama sekali sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, apa maksudnya gambaran dari kata tunas ini yang kedua? Gambaran yang kedua adalah kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah, selain dimulai dari diri sendiri, dimulai dari dimulai dari di mana Anda berada. Di mana Anda berada? Yang pertama pasti mungkin di rumah. Saya belum punya rumah ya, tapi rumah dengan teman-teman saya. Bapak Mama, di mana Bapak Mama berada? Yang pertama pasti di rumah. Yang kedua, mungkin Bapak Mama tempatnya di kebun. Atau Bapak Mama mungkin tempatnya di kios, toko kelontong. Atau di pasar. Atau yang belum menikah, mungkin tempatnya di sekolah. Atau di kuliah. Atau Bapak Mama tempatnya, di sini saya lihat banyak yang dari PPA ya, di PPA. Atau Bapak Mama mungkin tempatnya di kantor-kantor pemerintahan. Atau Bapak Mama tempatnya di tempat usaha. Nah, seperti tunas yang ditanam itu Bapak Mama, kerajaan Allah itu dimulai dari tempat di mana Bapak Mama ada. Dan itulah yang disebut dengan garis terdepan. Garis terdepan itu adalah tempat di mana Allah memanggil kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Mama, apakah kita melihat ketika kita di rumah, itu adalah tempat di mana kita menjadi murid Yesus. Saya bersyukur, dulu salah satu mentor saya, ketika saya ada di Jogja, dia sering memanggil saya untuk ke rumah dia. Dia sudah berkeluarga, ada istri dan anaknya usia 5 tahun. Apa yang menarik buat saya? Yang saya belum temukan di gereja, Bapak Mama. Ketika mentor saya dan istrinya bertengkar, saya diizinkan untuk melihat mereka bertengkar. Coba tanya Bapak Mama. Kalau Bapak Mama bertengkar dengan suami atau istrinya di rumah, kira-kira ingin dilihat kosonde? Pasti kita tidak ingin memperlihatkan itu. Tetapi di dalam pertengkaran yang saya lihat itu Bapak Mama, selain saya melihat pertengkaran, saya melihat bagaimana mereka menyelesaikan perdebatan itu. Bagaimana mereka setelah bertengkar, menemukan solusi, mereka saling meminta maaf. Itu menunjukkan kepada saya, keluarga Kristen, murid Yesus, itu boleh kok bertengkar, boleh saling marahan, tetapi harus diakhiri dengan saling mengampuni. Saya bersyukur juga ketika anaknya, saya diizinkan main ke rumahnya, kami PA atau mempelajari Alkitab di rumahnya, anaknya yang gangguin dia, gangguin kami tepatnya. Karena mungkin anak usia 4-5 tahun tuh pinginnya main-main ya. Nah, pasti apa yang terjadi kalau kita digangguin anak kita? Lu bisa diam kosonde. Bapak ini lagi ada PA atau ya mempelajari Alkitab. Tapi Bapak Mama, saya diizinkan untuk melihat bagaimana mentor saya mendisiplinkan dia. Saya diizinkan juga melihat kehancuran dari mentor saya di rumahnya. Tetapi selain kehancuran, saya diizinkan untuk melihat bagaimana Allah memulihkan
mentor saya dan keluarganya. Bapak Mama, sadarkah kita, mungkin Bapak Mama yang sebagai pedagang toko kelontong, itu adalah tempat terdepan atau garis terdepan di mana Bapak Mama dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Sadarkah Bapak Mama ketika kerja di kantor, itu adalah tempat di mana Bapak Mama menjadi murid Yesus, melakukan Injil Kerajaan Surga. Yang terakhir Bapak Mama, selain dimulai dari diri sendiri, dimulai dari di mana Anda berada. Dari tunas Tunggul Isai itu kita belajar. Menjadi murid Yesus itu bukan hanya melakukan hal-hal yang besar, tetapi dimulai dari hal-hal kecil. Kerajaan surga itu dimulai dari hal-hal sederhana. Apa yang bisa dilakukan Bapak Mama di rumah untuk menghadirkan kerajaan surga itu? Mungkin Bapak Mama yang sudah lama sonde pegang tangan istri, suaminya, itu hal sederhana kecil kok. Tapi Bapak Mama di situ bisa menghadirkan damai sejahtera, tanda kerajaan surga itu. Mungkin yang kalau udah bernikah bertahun-tahun, mungkin suaminya pulang, bukan kopi yang diberikan, tapi mana uangnya, uang belanja, uang dapur mana. Mungkin untuk menghadirkanmu sebagai murid Yesus, menghadirkan kerajaan surga, kesetiaan, mungkin kita perlu membuat kopi. Semoga ada kopinya di rumah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Hal-hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi anak-anak kita? Bapak Mama mungkin tidak bisa yang di toko kelontong. Mungkin toko kelontong Bapak Mama tidak sesukses Wijaya dan Mubatar. Tapi Bapak Mama bisa memberikan senyuman sederhana bagi yang datang ke toko Bapak Mama sekalian. Tanda-tanda kerajaan surga Bapak Mama itu dimulai dengan hal-hal sederhana. Mungkin Bapak Mama yang di kantor datang tepat waktu, itu menunjukkan kesetiaan yang adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Bapak Mama menjadi murid di garis terdepan itu tidak selalu melakukan hal-hal besar. Tetapi seperti Yesus yang adalah tunas dan tunggul Isai, dia dimulai dari diri sendiri, dimulai dari garis terdepannya di mana Bapak Mama berada. Dan dimulai dengan hal-hal kecil untuk mendatangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, kesetiaan, damai sejahtera. Dan akhirnya tidak ada kejahatan dan kebusukan di tempat di mana kita ditempatkan. Bapak Mama seringkali habis khotbah hari Minggu, termasuk saya dulu ya, itu lupa khotbahnya apa. Tetapi murid Ibrani yang tadi saya tunjukkan, dia itu dari ajaran gurunya, dia akan memilih satu untuk dilakukan selama seminggu. Ketika bertemu, dia akan ceritakan kepada gurunya. Di hari ini, saya menantang kita semua. Apa hal sederhana yang akan Bapak Mama lakukan di garis terdepan Bapak Mama? Di rumah, coba pikirkan, apa yang bisa dilakukan untuk suami atau istrinya? Tidak perlu hal-hal besar. Mungkin sebelum tidur jangan pegang HP. Tapi ngobrol dengan pasangan. Untuk anak,
Apa yang bisa dilakukan untuk mendatangkan ini? Nilai-nilai kerajaan Allah itu. Di tempat di mana Bapak Mama berada, disitulah Bapak Mama dipanggil mendatangkan kerajaan surga. Jadi kesimpulannya Bapak Mama, murid di garis terdepan adalah orang-orang yang seluruh hidupnya, tadi ya bukan hanya di jam ibadah saja, tetapi kita adalah murid Ibrani, yang berarti seluruh hidup kita untuk mengikut Yesus, menghadirkan kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah tadi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari di mana kita berada, dan dimulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Itulah murid garis terdepan. Kita akan melihat sebuah video mengingatkan kita lagi apa artinya menjadi murid Yesus, yang adalah murid-murid di garis terdepan. Di garis terdepan itulah Bapak Mama, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Yesus yang menghadirkan kerajaan surga. Mari kita saksikan. Ya, Bapak Mama, menjadi murid garis terdepan. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan hanya saja pergi ke negara lain, ke desa lain, itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi, kita menjadi murid di rumah, di tempat kerja kita, di toko kelontong kita mungkin. Mungkin juga di kantor-kantor di mana Bapak Mama bekerja atau di sekolah. Saya akan tutup dengan sebuah kutipan, ini seseorang, Ibu Teresa, Bunda Teresa, dia melayani orang miskin di India, Kalkuta. Dia pernah diwawancarai, biasa ya, orang baik itu diwawancarai. Tapi ada seorang wartawan yang nyinyir. Bunda Teresa, yang Bunda lakukan itu luar biasa sekali. Melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terkena kusta. Tapi, bukankah itu seperti menyiramkan sebotol air ke padang gurun, padang pasir. Kayak bulan Oktober, September-Oktober, nyiram air di sungai Oelmina.
Kayak gitu gambarannya Bapak Mama. Nyinyiran dari wartawan itu. Bukankah Bunda Teresa melakukan itu tapi dunia tetap sama, tidak berubah. Di dalam kelemahan tubuhnya karena sudah lanjut usia, Bunda Teresa mengatakan demikian. Ya, yang saya lakukan mungkin seperti menaruh setetes air ke padang gurun. Tetapi jika setiap orang meneteskan air, maka padang gurun itu menjadi Taman Eden. Bapak Mama, kalau Bapak Mama menjadi murid Yesus yang melakukan Injil Kerajaan Allah, hal-hal sederhana itu di tempat di mana Bapak Mama berada. Soe ini yang mungkin dikatakan kota dingin, kota sonde ada harapan, doa ini, Soe menjadi Taman Eden yang menyatakan cinta kasih Tuhan bagi setiap orang. Menjadi murid berarti kita mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Bapak Mama, saya mengajak kita merenungkan. Sudahkah kita menjadi murid Yesus di seluruh hidup kita? Sudahkah kita mengasihi Dia ketika kita ada di rumah, di tempat kita bekerja, atau di sekolah? Sudahkah kita, Tuhan tidak memanggil kita melakukan hal-hal yang besar dulu, tetapi menjadi murid Yesus yang melakukan Injil Kerajaan Surga itu. Dimulai dari tunas, yang lemah, yang rapuh itu. Tetapi karena Allah yang setia, Allah yang baik itu, memampukan kita menjadi sebuah tanaman. Dia tidak memanggil kita melakukan hal-hal besar, pergi ke Amerika, kemana, mungkin suatu saat. Tetapi Dia sedang memanggil kita menjadi murid Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, dimulai dari hal-hal sederhana. Karena Allah yang setia itu hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan menyanyikan